Assalamualaikum, Sobat Ada bercerita. Dalam dinginnya malam, seorang wanita muda berdiri di ambang pintu rumah kayu sederhana. Perutnya besar, napasnya berat, dan air matanya jatuh satu persatu, menyaksikan punggung suaminya yang semakin menjauh. Tak ada kata perpisahan, tak ada pelukan terakhir, hanya diam, dan langkah kaki yang perlahan menghapus semua janji suci yang dulu mereka ucapkan. Apa yang akan dilakukan seorang wanita saat cinta tak hanya pergi, tapi juga menghancurkan harga dirinya? Sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di komentar kalian menonton dari daerah mana. Klik tombol like dan subscribe agar channel Ada Bercerita bisa terus menghadirkan cerita-cerita menyentuh hati. Karena ini bukan sekadar kisah. Ini kenyataan yang bisa menimpa siapa saja. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Rani. Dulu aku percaya, cinta yang kuat bisa mengalahkan segalanya. Bahkan kemiskinan. Aku bertemu Bayu saat usiaku baru 23 tahun. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang karyawan biasa di bengkel kecil. Gajinya kecil, masa depannya kabur. Tapi entah kenapa, aku merasa cukup. Kami menikah dengan sederhana. Tak ada pesta, hanya doa dari tetangga, dan sepasang cincin perak yang dibeli dari hasil kami menabung selama berbulan-bulan. Tahun pertama pernikahan, hidup kami memang berat. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, temboknya retak, atapnya bocor kalau hujan turun. Tapi malam-malam kami hangat. Kami berbagi nasi bungkus satu porsi berdua, sambil bercanda bahwa suatu hari nanti, kami akan makan di restoran mewah. Aku hamil anak pertama di tahun kedua pernikahan kami. Bayu tampak bahagia saat itu. Ia bahkan membelikan aku sebuah boneka kecil dari pasar malam. Benda murah, tapi aku menangis bahagia waktu menerimanya. Kami berjanji, apapun yang terjadi, keluarga kecil ini akan selalu jadi prioritas utama. Tapi semua itu berubah saat aku hamil anak kedua. Bayu mulai sering pulang larut malam. Awalnya aku percaya, dia lembur demi uang tambahan. Aku menungguinya di ruang tamu kecil kami, dengan segelas teh manis yang makin dingin seiring berjalannya malam. Setiap mendengar suara motor dari kejauhan, aku berharap itu dia. Tapi seringkali, aku tertidur di kursi, dengan perut besarku yang kian hari kian berat. Kadang-kadang, ketika dia pulang, ada bau asing yang menempel di bajunya, wangi parfum mahal yang jelas bukan milikku. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin berpikiran buruk. Aku tidak ingin menghancurkan kepercayaan yang susah payah kami bangun. Sikapnya pun mulai berubah. Bayu yang dulu hangat kini jadi dingin. Kata-katanya pendek, sering ketus tanpa sebab. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas capek ya kerja lembur terus? Aku bikinin teh ya?" Ia hanya mendesah keras, tanpa menatapku. "Nggak usah sok perhatian. Aku capek. Diam aja." Hatiku remuk, tapi aku tetap diam. Karena kupikir, mungkin ini hanya fase sulit. Mungkin setelah anak kedua lahir, semuanya akan membaik. Aku berusaha bertahan. Setiap hari, dengan perut besar, aku tetap membereskan rumah, memasak makanan sederhana, dan menyiapkan semua kebutuhan Bayu. Aku bahkan menulis surat kecil untuknya, kuselipkan di dalam tas kerjanya, berharap mungkin ia akan teringat kembali betapa aku mencintainya. Tapi harapan itu hanya tinggal harapan. Sampai akhirnya malam itu tiba. Aku mulai merasakan kontraksi hebat. Perutku mengencang. Rasa sakitnya membuatku nyaris pingsan. Aku panik. Sendirian di rumah. Di tengah malam. Aku coba menelepon Bayu berkali-kali. Tapi nomornya tidak aktif. Aku mengirim pesan. "Mas, aku mau lahiran, tolong pulang cepat." Tapi tidak ada balasan. Tanganku gemetar saat memanggil taksi online. Aku sendiri yang menyeret tubuhku yang lemah keluar rumah. Sendirian, menahan rasa sakit di setiap langkah. Di rumah sakit, perawat bertanya, "Suaminya mana, Bu?" Aku hanya bisa tersenyum lemah. Di jalan mungkin. Aku melahirkan anak kedua kami sendirian. Tanpa tangan suami menggenggamku. Tanpa bisikan semangat di telingaku. Hanya dinding putih ruang bersalin,
mesin-mesin medis, dan rasa sepi yang membekukan. Saat suara tangisan bayi mengisi ruangan, aku menangis, bukan karena bahagia, tapi karena saat itu, aku sadar, aku sendirian. Aku menamai bayi itu Alia, yang berarti, yang mulia. Karena aku berjanji dalam hatiku, meski aku dilukai, anak-anakku akan tetap tumbuh dalam kemuliaan dan cinta. 2 hari kemudian, Bayu datang ke rumah sakit. Bukan dengan wajah bahagia, tapi dengan wajah asing, datar, dingin, seolah-olah aku bukan lagi istrinya. Tanpa banyak kata, ia berkata, "Aku mau cerai." Aku memandangnya lama, berharap ia bercanda. Tapi matanya kosong. Tidak ada ragu, tidak ada penyesalan. "Aku udah capek. Aku nggak cinta kamu lagi. Aku mau hidup baru." Seandainya luka di hati bisa terlihat, mungkin saat itu dadaku akan terlihat berlubang. Tapi aku tidak menangis. Tidak di depannya. Aku hanya menunduk, memeluk Alia yang masih mungil dalam gendongan. Dalam hati aku berbisik, mulai hari ini, aku harus kuat. Bukan buat aku, tapi buat kalian, anak-anakku. Dan hari itu, saat Bayu meninggalkan rumah sakit tanpa menoleh sedikit pun, adalah hari di mana aku mengubur cinta lamaku dan melahirkan kekuatan baru dalam diriku. Kekuatan seorang ibu. Kekuatan seorang wanita yang dikhianati, tapi tidak hancur. 2 minggu setelah Bayu menandatangani surat cerai, aku resmi menjadi janda 2 anak. Semua berjalan cepat, terlalu cepat. Seperti badai yang datang tanpa tanda. Tak ada satupun keluarga Bayu yang datang menjenguk setelah kelahiran Alia. Bahkan mertuaku yang dulu sering memelukku di hari lebaran pun kini seakan ikut menghilang. Mereka memilih diam. Mungkin malu. Mungkin setuju. Entahlah. Yang aku tahu, sejak hari itu, hidup kami bertiga berjalan tanpa siapa-siapa, kecuali diriku sendiri. Hari-hari awal jadi ibu tunggal adalah hari-hari paling sunyi dan menyesakan. Alia menangis hampir setiap malam. Revan, anak pertamaku yang masih berusia 4 tahun, sering bertanya, "Ibu, ayah kemana? Ayah nggak pulang-pulang." Aku selalu menjawab dengan senyuman palsu, "Ayah kerja jauh, Nak. Nanti pulang kok." Meski hatiku tahu, pria itu tidak akan pernah pulang lagi. Aku harus kuat, tidak boleh menangis di depan anak-anak. Tapi malam-malam, saat mereka sudah tidur, aku sering terduduk di lantai kamar sambil memeluk lututku sendiri, menangis dalam diam. Tangisan yang tidak terdengar, tapi rasanya seperti retakan kecil yang terus menjalar di hati. Masalah keuangan datang seperti tsunami. Tabungan kami hampir habis, karena sebagian besar dulu digunakan untuk biaya persalinan. Aku tidak bisa kembali bekerja penuh waktu karena harus mengurus bayi. Tapi diam di rumah pun bukan pilihan. Kami harus makan, harus bertahan. Maka aku mulai berjualan kue keliling. Setiap pagi jam 4, aku bangun untuk membuat kue sendiri. Lemper, risoles, bolu kukus, apapun yang bisa aku jual. Lalu kutitipkan ke warung-warung kecil dan aku sisakan beberapa untuk aku bawa sendiri. Berjalan kaki keliling kampung. Aku sering menggendong Alia di depan dada, dan tangan satunya menggandeng Revan. Kami bertiga menyusuri ganggang sempit, menawarkan dagangan ke tetangga yang kadang iba, kadang mencibir. Kasihannya, Rani ditinggal suami waktu hamil. Makanya jangan nikah sama orang gak jelas. Pantesan Bayu kabur, orang Rani galaksi. Aku hanya menunduk, menahan air mata. Tapi aku tidak pernah melawan. Karena aku tahu, aku tidak punya waktu untuk membela diri. Setiap tetes air mataku harus dibayar dengan keberanian baru untuk terus berjalan. Satu hari, Revan demam tinggi. Aku panik, badanku gemetar. Tapi uang di dompetku hanya cukup untuk membeli beras dan sebotol minyak goreng. Aku ingat betul hari itu aku berdiri di depan apotek, menatap obat penurun panas yang terletak di balik kaca. Tanganku merogoh kantong, menghitung recehan dengan cepat, berharap cukup. Dan saat akhirnya aku bisa membeli sebotol sirup kecil itu, aku berlari pulang seperti orang gila.
memeluk Revan erat-erat, menatap wajah kecilnya yang pucat, dan berkata, "Maaf ya, Nak. Ibu nggak sempurna. Tapi ibu janji, kita nggak akan kalah sama hidup." Hari demi hari, perlahan aku mulai belajar bertahan. Aku mulai menerima pesanan kue lewat tetangga, bahkan sesekali diminta mengantar ke acara pengajian. Dari hasil itu, aku bisa menyewa becak langganan setiap 2 hari sekali agar tidak harus jalan kaki terus. Alia tumbuh sehat. Revan mulai masuk TK. Dan aku pun mulai menerima kenyataan. Aku memang tidak punya suami, tapi aku punya alasan kuat untuk hidup, anak-anakku. Namun luka lama tak mudah sembuh. Setiap aku melihat pasangan suami istri yang saling rangkul di jalan, aku merasakan perih. Setiap melihat anak kecil yang digendong ayahnya di taman, hatiku seakan diremas dari dalam. Aku sering berpikir, apa salahku? Kenapa aku yang ditinggal? Aku tahu aku bukan istri sempurna, tapi aku setia. Aku bertahan. Aku tak pernah lari. Dan kadang, di tengah malam, saat semua sudah tidur dan lampu rumah padam, aku masih menyimpan satu kebiasaan lama. Aku membuka laci kecil di kamar. Di sana, masih tersimpan cincin kawin kami berdua, yang dulu kubanggakan di hari akad. Cincin itu sekarang kusimpan bukan karena cinta, tapi sebagai pengingat luka, bahwa aku pernah jatuh sehancur-hancurnya, dan tetap bangkit. Suatu hari, aku menerima undangan reuni sekolah. Aku hampir tidak berniat datang. Tapi saat Revan menarik bajuku dan berkata, "Bu, ayo pergi. Revan mau lihat ibu dandan cantik." Aku pun luluh. Malam itu, aku berdandan rapi, mengenakan kerudung terbaikku, baju sederhana tapi bersih, dan membawa Alia serta Revan. Semua orang kaget. "Beneran kamu, Rani? Yang janda 2 anak itu? Kok masih kelihatan segar ya? Hebat loh, bisa mandiri sendiri." Tapi yang lebih mengejutkan, Bayu juga hadir di sana. Dengan perempuan muda yang bahkan tidak memperkenalkan dirinya padaku. Ia hanya melirik, lalu menunduk. Dan aku pun sadar. Ia kehilangan jauh lebih banyak dari yang aku kehilangan. Aku mungkin ditinggalkan. Tapi aku tidak kehilangan harga diri. Aku tidak kehilangan cinta. Karena 2 buah hatiku tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia bersamaku. Tahun-tahun pertama setelah Bayu pergi adalah luka. Tapi tahun-tahun berikutnya adalah ujian keteguhan. Aku masih menjual kue, tapi sekarang bukan hanya keliling kampung. Ada ibu-ibu dari kompleks sebelah yang mulai memesan dalam jumlah banyak untuk arisan dan pengajian. Kadang, aku lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan pesanan. Tanganku kapalan, mataku sembab karena kurang tidur. Tapi hatiku hangat saat melihat Revan dan Alia makan lahap setiap pagi. Kami bertiga hidup dalam keterbatasan, tapi aku menciptakan dunia kecil yang hangat untuk mereka. Rumah kami sempit, tapi penuh tawa. Kami tak punya AC, tapi tiap malam, kami tidur berdesakan sambil saling berpelukan. Revan tumbuh jadi anak yang cepat dewasa. Dia tidak pernah lagi bertanya soal ayahnya. Seolah-olah diam-diam, ia telah paham. Setiap aku kelelahan atau tampak sedih, Revan selalu datang dengan senyum kecilnya dan berkata, "Ibu, Revan janji akan jadi anak sukses. Biar nanti ibu nggak usah jualan lagi." Kata-kata itu, seperti penawar luka. Dan Alia, anak bungsuku, tumbuh jadi gadis ceria yang suka membantu. Ia sering menemaniku membungkus kue, bahkan pernah menggambar label kecil bertuliskan, "Bu Rani kue enak," lalu menempelkannya di kotak plastik bekas. Aku tersenyum waktu melihatnya. 2 anak kecil ini adalah alasanku bertahan. Tahun demi tahun berlalu. Revan lulus SD dengan nilai terbaik sekecamatan. Saat kepala sekolah memanggil wali murid untuk naik ke panggung, aku maju dengan perasaan campur aduk. Di antara deretan kursi, aku melihat banyak ayah dan ibu yang hadir berdua. Tapi kami hanya bertiga, seperti biasa. Ketika aku naik ke panggung dan memeluk Revan, aku tak bisa menahan air mata. Revan berbisik, "Ibu jangan nangis dong. Ini karena ibu."
Revan bisa sampai sini. Dan aku memeluknya erat-erat. Bukan karena sedih, tapi karena syukur. Di balik semua perjuangan itu, aku juga diuji dengan godaan lain. Ada seorang duda kaya, Pak Darman, langganan tetap yang sering memesan kue untuk acara kantornya. Dia baik, sopan, dan perhatian. Pernah beberapa kali mengajak makan malam dan mengatakan bahwa aku, wanita kuat yang layak dicintai lagi. Tapi aku selalu menolak dengan halus. Bukan karena aku membenci cinta, tapi karena aku belum sembuh sepenuhnya. Dan lebih dari itu, aku takut kehilangan fokus. Fokusku adalah anak-anakku. Merekalah duniaku. Sampai suatu hari, Pak Darman datang membawa tawaran besar. Saya mau bantu ibu buka toko kue sendiri. Tanpa syarat. Anggap saja hadiah karena ibu sudah bantu banyak acara saya. Aku terdiam. Tidak percaya. Tapi setelah berpikir panjang, dan berdiskusi dengan Revan yang sudah SMP waktu itu, aku menerimanya. Bukan karena uang. Tapi karena aku tahu, ini langkah naik level. Aku ingin anak-anakku melihat bahwa ibu mereka bisa berdiri sendiri. Bukan sekadar bertahan, tapi juga berkembang. Tahun demi tahun berlalu. Dari warung kecil, usahaku tumbuh jadi kios. Dari kios, jadi toko. Dan kini, aku punya 3 pegawai. Semua ibu rumah tangga yang juga ingin mandiri sepertiku. Revan kini kuliah di kedokteran. Beasiswa penuh. Alia, masuk SMA favorit, dan sering ikut lomba menulis. Kadang aku menatap wajah mereka dari balik dapur toko, dan aku masih tak percaya. Anak-anak yang dulu kubesarkan sendirian, kini tumbuh jadi cahaya hidup yang menyinariku kembali. Tapi tak ada cerita hidup tanpa bayangan masa lalu. Seseorang mulai mengintip dari kejauhan. Seseorang yang dulu menghilang tanpa jejak. Dan kini kembali. Bukan sebagai pria sombong seperti dulu, tapi sebagai bayang-bayang masa lalu yang gagal. Ya, Bayu kembali. Dia muncul pertama kali saat aku baru saja pulang dari toko. Tubuhnya kurus. Matanya kuyu. Tak ada motor mewah seperti dulu. Tak ada senyum percaya diri. Hanya sepasang sandal lusuh, wajah sayu, dan kata-kata lirih. Rani. Aksa. Maafkan aku. Aku berdiri kaku. Seakan waktu berhenti. Tapi entah kenapa, hatiku tenang. Masa lalu itu memang pernah menyakitiku. Tapi kini aku bukan Rani yang dulu. Aku adalah wanita yang membesarkan 2 anak sendirian. Yang membangun bisnis dari nol. Yang menahan tangis sendiri, tapi tetap berdiri. Dan sekarang, aku tak takut pada masa lalu. Karena aku sudah berdamai dengannya. Sore itu hujan gerimis. Langit berwarna kelabu. Dan udara terasa dingin menembus kulit. Aku baru saja menutup toko kue, mengunci pintu, dan bersiap pulang saat seseorang berdiri di depan pagar rumah. Lelaki itu basah kuyup. Rambutnya lepek menempel di wajah. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, dan di matanya ada sesuatu yang dulu hilang, penyesalan. Rani, katanya pelan. Aku membeku. Butuh waktu beberapa detik untuk mengenalinya. Lelaki yang berdiri di hadapanku sekarang bukanlah Bayu yang dulu kutangisi. Bukan Bayu yang pernah pergi dengan bangga, meninggalkan luka di dada seorang wanita hamil. Yang berdiri di depanku kini hanyalah sisa-sisa seorang pria yang pernah aku kenal. Maaf kalau aku datang tiba-tiba. Katanya lagi. Saya cuma pengen ketemu Revan. Sama Alia. Aku menarik napas dalam-dalam. Untuk apa? Tanyaku tenang. Bayu terdiam. Dia menunduk. Jari-jarinya menggigil menahan dingin. Aku salah, Ran. Aku sudah kehilangan segalanya. Perempuan itu meninggalkanku. Uang habis. Aku nggak punya tempat lagi. Ia mencoba tersenyum, tapi hanya air mata yang jatuh. Dulu aku pikir aku bisa bahagia tanpamu. Tapi ternyata, hanya kamu yang benar-benar bertahan. Aku memandangnya lama. 10 tahun lalu,
Kata-kata itu mungkin akan membuatku menangis dan berlari memeluknya. Tapi sekarang, aku bukan lagi wanita rapuh yang menangis di ruang bersalin sendirian. Aku adalah Rani. Seorang ibu. Seorang pejuang. Dan lelaki di depanku adalah masa lalu yang sudah aku kubur dalam-dalam. Di dalam rumah, Revan dan Alia mendengar suara di luar. Revan keluar lebih dulu. Tubuhnya sudah tinggi, posturnya tegap, dan wajahnya tenang. Sangat berbeda dari anak kecil yang dulu menangis mencari ayahnya. "Pak?" katanya pelan. Bayu menoleh cepat. Matanya langsung berbinar. "Revan, kamu udah besar ya? Ganteng banget. Gimana kabarmu, nak?" Revan menatapku sekilas, lalu menoleh kembali ke pria itu. "Bapak mau apa?" Bayu mencoba mendekat, tapi Revan mundur setapak. "Bapak cuma pengen minta maaf. Bapak tahu, Bapak salah. Tapi boleh kan, kita mulai lagi dari awal?" Revan tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia. Itu senyum pahit. "Pak," ucap Revan. "Waktu aku sakit demam dan menggigil di malam hari, yang ngelap keringatku itu ibu. Saat aku dihina teman karena katanya aku anak dari keluarga hancur, yang memelukku itu ibu. Saat aku lulus SD, SMP, SMA, dan dapat beasiswa kuliah, yang berdiri di barisan orang tua itu, ibu. Sekarang Bapak datang. Setelah semuanya selesai, dan Bapak bilang mau mulai dari awal." Bayu terdiam. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Lalu Alia datang. Remaja cantik yang kini jadi bintang kelas, memeluk lengan kakaknya. Ia menatap Bayu dan berkata pelan, "Maaf, Pak, kami sudah cukup. Tanpa Bapak." Bayu terduduk di depan pagar. Hujan makin deras. Ia menunduk, menahan tangis, seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Aku menatapnya satu kali lagi. Lalu berkata, "Terima kasih sudah datang. Tapi kami sudah punya kehidupan baru, tanpa luka." Aku menggandeng anak-anakku, masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan. Tapi sebelum itu, aku menoleh dan berkata satu kalimat terakhir. "Dulu aku menangis saat kamu pergi. Sekarang aku tenang saat kamu pulang. Karena akhirnya, aku bisa benar-benar menutup cerita lama." Malam itu, aku duduk di ruang tamu bersama Revan dan Alia. Kami makan roti buatan sendiri, seperti biasa. Tertawa kecil saat Alia berceloteh soal teman sekolahnya. Di luar, suara hujan masih turun. Dan di kursi kayu depan rumah, seorang pria diam-diam menangis sendirian. Tidak karena dibenci, tapi karena kehilangan sesuatu yang ia pikir tidak akan pernah pergi. Pagi itu matahari bersinar lembut. Udara segar menyapa jendela dapur saat aku menyeduh teh hangat. Alia sedang menyapu halaman, dan Revan duduk membaca koran sambil menyeruput kopi. Kami sudah terbiasa dengan ritme ini. Rumah kecil kami dipenuhi tawa, bukan dendam. Kesederhanaan yang kami perjuangkan sendiri. Tapi pagi itu sedikit berbeda. Seseorang datang kembali, Bayu, mantan suamiku. Bukan dengan tangisan seperti kemarin, tapi dengan wajah penuh harap. Ia membawa tas kecil. Bajunya rapi, walau tampak usang. Wajahnya lebih tenang, tapi ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Aku membukakan pintu. "Kamu datang lagi?" tanyaku pelan. Bayu mengangguk. "Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ran, hanya kalian." Kami duduk di ruang tamu. Revan duduk diam. Alia duduk di tangga, memeluk lututnya. Bayu memulai. "Aku tahu permintaan ini mungkin keterlaluan. Tapi, bolehkah aku tinggal di sini, membantu kalian, walau hanya sedikit? Aku siap kerja apa saja. Aku tidak minta diakui sebagai kepala rumah tangga lagi. Aku cuma ingin dekat." Suasana hening. Revan menatapku. Alia menunduk. Aku menghela napas, menatap pria yang dulu membuatku hancur,
yang juga tanpa sadar membentukku menjadi wanita yang hari ini duduk tegak di depannya. Aku tidak lagi menyimpan amarah. Luka itu sudah lama sembuh, walau bekasnya tetap ada. Bayu. Aku memulai pelan. Kamu datang bukan ke rumah yang sama seperti dulu. Rumah ini dibangun dengan air mata dan keringatku. Dindingnya berdiri dari semangat dua anakmu yang tumbuh tanpa namamu. Ini bukan tempat untuk melarikan diri dari kesalahan. Bayu menunduk. Bibirnya gemetar. Aku tahu. Tapi, lanjutku, aku sudah belajar memaafkan. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak ingin hidup dengan beban dendam. Air mata Bayu mulai jatuh. Tangannya gemetar. Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali. Aku berkata tegas. Kamu bukan bagian dari masa depan kami. Revan bangkit berdiri. Ia maju, berdiri di depan ayahnya. Wajahnya tenang, tapi suaranya dalam. Pak, Ibu nggak pernah menjelekkan Bapak. Tapi kami tumbuh dengan luka yang jelas. Luka yang membuat kami kuat. Dan hari ini, kami sudah lengkap, tanpa perlu tambahan siapa-siapa lagi. Alia pun mendekat. Ia menggenggam tanganku. Kami sudah belajar bahwa orang yang pergi tidak harus kembali untuk memberi penutup. Karena kadang, penutup itu kita buat sendiri, dengan memaafkan tanpa harus mengulang. Bayu menangis terisak. Tapi kali ini, tak ada yang mencoba menenangkan. Karena ini bukan kisah tentang cinta yang kembali. Ini kisah tentang ketegaran yang tak goyah meski dicoba berulang kali. Bayu pamit tanpa banyak kata. Ia berjalan pelan, menuruni anak tangga rumah yang dulu pernah ia tinggalkan dengan sombong. Aku mengantar sampai depan pintu. Dan sebelum ia benar-benar pergi, aku berkata pelan. Terima kasih. Karena pernah pergi. Karena kalau tidak, aku tak akan pernah tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri. Bahkan lebih tinggi daripada saat bersamamu. Bayu menoleh sebentar. Lalu tersenyum samar, penuh getir. Lalu pergi. Tanpa janji akan kembali. Hari itu aku duduk di dapur, menatap anak-anak yang sibuk membantu memasak. Di luar, matahari bersinar cerah, menyinari rumah kecil kami, rumah yang dulu dibangun dari reruntuhan luka, tapi kini berdiri kokoh karena cinta. Dan di hatiku, tidak ada lagi benci. Hanya damai. Hanya kebanggaan. Aku tidak perlu suami untuk merasa utuh. Aku tidak perlu permintaan maaf untuk merasa cukup. Karena aku sudah selesai dengan masa lalu. Dan masa depan adalah milikku.